Di dunia yang serba terhubung dan penuh gangguan, ini ada satu kemampuan yang nilainya meroket. Justru karena semakin langka ya? Tepat sekali. Ini bukan soal kerja lebih lama, tapi kerja lebih cerdas, lebih dalam. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah konsep yang namanya pekerjaan mendalam atau deep work. Jadi, sumber kita kali ini adalah gagasan-gagasan dari buku karya Cal Newport yang mengeksplorasi ide ini. Misi kita sederhana aja sih. Apa tuh? Kita mau coba bongkar apa sebenarnya deep work itu, kenapa ini jadi krusial banget di ekonomi sekarang, dan yang paling penting, kenapa kita justru makin susah melakukannya. Kita bedah bareng-bareng deh. Oke, menarik. Mari kita mulai. Coba deh kita mulai dengan sebuah gambaran. Bayangin seorang pemikir besar, Carl Jung, di tahun 1920-an. Oke, Jung. Di tengah kesibukannya sebagai psikiater, bosen di kota, dia malah membangun sebuah menara batu sederhana di tepi danau. Oh, yang terkenal itu ya? Betul. Dan ini bukan buat liburan loh, tapi murni untuk bekerja. Dia sengaja menciptakan semacam benteng untuk bisa berpikir secara mendalam. Sebuah komitmen total pada deep work itu sendiri. Persis. Yang menarik dari cerita Jung itu kan dia bukan lari dari pekerjaannya, tapi justru lari menuju esensi pekerjaannya. Nah, Newport di sumber ini kasih definisi yang tajam banget. Gimana tuh definisinya? Dia membedakan dua jenis pekerjaan. Pertama, deep work atau pekerjaan mendalam. Ini adalah aktivitas profesional yang dilakukan dalam kondisi konsentrasi penuh tanpa distraksi sama sekali. Sampai mendorong kemampuan kognitif kita ke batasnya gitu ya? Oke. Jadi ini bukan sekedar fokus kerja biasa, tapi benar-benar fokus sampai ke batas kemampuan otak. Berarti lawannya? Nah, lawannya adalah shallow work atau pekerjaan dangkal. Ini tugas-tugas logistik yang nggak terlalu menuntut otak. Contohnya? Seringnya dilakukan sambil terdistraksi. Misalnya ya, balas email singkat, ikut rapat yang tujuannya nggak jelas, atau sekedar meretweet sesuatu. Pekerjaan jenis ini kan nggak menciptakan banyak nilai baru. Dan yang paling penting, gampang banget direplikasi. Siapa aja bisa melakukannya. Definisi ini tajam sekali sih. Kalau dipikir-pikir berarti sebagian besar hari kerja kantoran modern itu isinya shallow work ya? Kayaknya begitu. Balas pesan dislike, jawab email, koordinasi singkat. Rasanya porsi deep work malah jadi kecil banget. Dan Jung bukan satu-satunya yang sadar soal ini kan? Sama sekali bukan. Ini pola yang berulang di antara banyak tokoh besar. Michel de Montaigne, esais abad ke-16, dia sampai ngunci diri di perpustakaan di menara kastilnya. Wow. Mark Twain juga. Dia nulis The Adventures of Tom Sawyer di sebuah gudang terpencil. Oh, yang sampai keluarganya harus tiup trompet buat manggil makan itu ya? Iya, betul. Sampai segitunya. Itu level isolasi yang luar biasa. Ada lagi satu contoh modern yang menurut saya paling ekstrim. Siapa? Woody Allen. Selama 44 tahun berkarya, dia nulis dan menyutradarai 44 film. Semuanya dia tulis pakai mesin tik manual. Serius? Nggak pernah punya komputer? Nggak pernah. Dan ini bukan karena gaptek loh. Ini pilihan sadar untuk menolak distraksi digital secara total. Gila, itu komitmen. Nah, disinilah kita masuk ke sebuah paradoks yang aneh. Semua contoh tadi nunjukin betapa kuatnya deep work. Tapi kenapa di era modern ini kita justru makin kehilangan kemampuan itu? Kenapa tuh? Sumber ini menunjuk satu biang keladi utama, perkakas jaringan atau network tools. Ada studi dari McKinsey tahun 2012 yang angkanya cukup mengejutkan. Angka apa itu? Rata-rata pekerja kantoran menghabiskan lebih dari 60% waktu kerjanya untuk komunikasi elektronik dan cari informasi di internet. 60%? Wow! Dan yang lebih spesifik lagi, hampir 30% dari total waktu kerja itu habis cuma buat baca dan balas email. Tunggu. Berarti hampir sepertiga hari kerja kita cuma buat ngurusin kotak masuk. Betul, bukan menciptakan sesuatu yang baru, tapi mengelola komunikasi. Angka itu gila sih, jadinya benar-benar sebuah paradoks. Dan paradoks ini jadi makin tajam kalau kita lihat gambaran ekonomi yang lebih besar. Menurut ekonom MIT, Eric Brynjolfsson dan Andrew McAfee, ada 3 kelompok orang yang bakal sukses banget di ekonomi baru ini. Oke, siapa aja mereka? Pertama, pekerja berketerampilan tinggi. Maksudnya, mereka yang bisa kerja secara kreatif dengan mesin-mesin cerdas.
Jadi mereka yang bisa berteman dengan AI dan robot bukan yang digantikan olehnya. Tepat. Kelompok kedua adalah para superstar. Superstar di bidangnya masing-masing. Betul. Berkat teknologi, sekarang programmer terbaik di dunia misalnya, gak cuma melayani pasar lokal. Dia bisa diakses oleh siapapun di seluruh dunia. Jadi persaingannya global. Oke? Terus yang ketiga? Dan kelompok ketiga tentu saja, para pemilik modal. Mereka yang punya uang untuk investasi di teknologi baru ini. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus bisa masuk ke salah satu dari dua kelompok pertama itu. Jadi pekerja super terampil atau jadi superstar. Terus apa hubungannya sama deep work? Hubungannya erat sekali. Menurut Newport, untuk bisa masuk ke kelompok elit itu, ada dua kemampuan inti yang harus dikuasai. Apa saja? Pertama, kemampuan untuk mempelajari hal-hal sulit dengan cepat. Kedua, kemampuan untuk menghasilkan karya di level elit, baik dari segi kualitas maupun kecepatan. Dan deep work adalah cara melatih kedua kemampuan itu. Tepat. Deep work adalah mekanismenya. Coba kita bedah satu persatu deh. Gimana deep work bisa bantu kita belajar cepat? Oke, jadi ini ada penjelasan neurologisnya. Konsepnya itu namanya deliberate practice, atau latihan yang disengaja. Dari psikolog A.K. Anders Ericsson itu kan? Betul. Untuk benar-benar menguasai sesuatu yang sulit, Anda harus fokus secara intens tanpa gangguan sama sekali. Nah, saat Anda melakukan ini, sel-sel otak Anda mulai membungkus sirkuit saraf yang relevan dengan lapisan lemak yang namanya mielin. Mielin. Mielin ini fungsinya kayak isolator di kabel listrik. Bikin sinyal di sirkuit itu bergerak lebih cepat dan presisi. Oh, jadi ini bukan cuma soal niat belajar ya, tapi ada proses fisik yang beneran terjadi di otak kita. Persis. Dan proses itu butuh fokus total untuk bisa optimal. Mirip kayak melatih otot di gym gitu ya, nggak bisa sambil main HP. Analogi yang sangat pas. Anda nggak bisa membangun otot sambil main HP. Sama halnya, Anda nggak bisa membangun mielin sambil terus-terusan cek notifikasi. Belajar itu pada dasarnya adalah tindakan deep work. Oke, masuk akal. Itu untuk kemampuan pertama. Terus gimana dengan yang kedua, menghasilkan karya elit? Nah, untuk ini, buku tersebut ngasih sebuah formula yang sederhana banget tapi dampaknya luar biasa. Formulanya apa? Kualitas kerja yang dihasilkan sama dengan waktu yang dihabiskan dikali intensitas fokus. Tunggu, formula itu. Sederhana sekali, tapi kalau dipikir-pikir, ini mengubah segalanya. Iya kan? Ini artinya seseorang yang bisa fokus total selama 3 jam, bisa menghasilkan output yang lebih berkualitas daripada orang yang kerja setengah fokus selama 8 jam? Tepat sekali. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kesibukan. Sibuk itu belum tentu produktif. Benar. Contoh nyatanya Adam Grant, profesor termuda dalam sejarah Wharton. Dia kan produktif banget dalam riset dan nulis buku. Rahasianya, Apa tuh? dia bukan kerja 24 jam. Sebaliknya, dia memadatkan pekerjaannya ke dalam sesi-sesi deep work yang super intens dan tanpa gangguan. Dengan memaksimalkan variabel intensitas fokus, dia bisa menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang jauh lebih singkat. Oke, argumennya kuat sekali. Lakukan deep work, Anda akan jadi superstar. Tapi ini aneh. Anehnya kenapa? Kalau saya lihat sekeliling, di kantor-kantor modern, trennya justru kebalikannya. Konsep open office, budaya notifikasi Slack yang non-stop. Ekspektasi harus balas email dalam 5 menit. Nah, itu. Rasanya kita seperti sengaja dirancang untuk gagal melakukan deep work. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pertanyaan yang bagus banget. Dan sumber ini menawarkan 3 penjelasan menarik kenapa budaya kerja kita justru secara aktif menghambat deep work. Apa aja tuh? Yang pertama disebut the metric black hole, atau lubang hitam metrik. Maksudnya? Sederhananya, dampak negatif dari pekerjaan dangkal itu susah banget diukur dalam angka. Nggak ada laporan keuangan yang punya baris, kerugian akibat karyawan terdistraksi. Iya juga ya, susah meyakinkan bos untuk mengubah sesuatu kalau nggak ada angkanya. Sibuk balas email, itu kelihatan. Sementara lagi mikir keras itu nggak kelihatan. Malah bisa dikira lagi bengong kan? Betul. Ada cerita menarik dari Tom Cochrane di Atlantic Media. Dia penasaran dan beneran menghitungnya. Dia nemuin perusahaannya menghabiskan lebih dari $1 juta setahun cuma untuk biaya jam kerja karyawan dalam memproses email internal. $1 juta, cuma buat email. Wow. Iya,
Tanpa metrik yang jelas kayak gitu, kebiasaan buruk terus berlanjut karena biayanya nggak kelihatan. Oke, itu penjelasan pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah the principle of least resistance, atau prinsip upaya terkecil. Jadi, dalam lingkungan kerja yang nggak punya indikator jelas soal apa yang paling penting, kita sebagai manusia cenderung melakukan hal yang paling gampang saat itu. Menjawab email itu gampang ya? Gampang. Memberi komentar di dokumen itu gampang. Ini ngasih kita ilusi produktivitas yang instan. Saya setuju, kita cenderung milih yang gampang. Tapi apakah ini murni salah individu? Atau lingkungan kerja modern memang memaksa kita untuk terus reaktif? Poin yang sangat valid. Prinsip ini bukan cuma soal individu, tapi juga soal sistem. Budaya selalu terhubung itu menciptakan tekanan lingkungan yang mendorong kita ke arah upaya terkecil. Karena merespons cepat terasa lebih aman ya? Lebih aman daripada mengabaikan notifikasi untuk fokus pada tugas yang lebih sulit. Oke, jadi ada lubang hitam metrik dan prinsip upaya terkecil. Yang ketiga? Yang ketiga, dan ini mungkin yang paling meresap, adalah apa yang Newport sebut sebagai the cult of the internet. Kultus internet, kedengarannya seram. Ya, ini adalah sebuah keyakinan atau ideologi yang nggak dipertanyakan lagi, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan internet, kolaborasi online, media sosial, konektivitas instan, itu secara inheren pasti baik. Pasti inovatif dan harus diadopsi. Tepat? Yang ini saya relate sekali. Rasanya ada tekanan untuk selalu online, selalu pakai tool kolaborasi terbaru, seolah-olah itu tanda kemajuan. Padahal belum tentu lebih efektif kan? Benar. Keyakinan ini sudah merasuk begitu dalam. Buku ini ngasih contoh lucu tapi nyata. Gimana tuh? Sebuah perusahaan logistik truk pendingin, industri yang tradisional banget, memasang stiker besar "Like Us" on Facebook di armada truknya. Hahaha, buat apa coba? Mungkin nggak ada gunanya. Tapi itu terlihat modern, terlihat melek internet. Jadi, mereka melakukannya. Kultus inilah yang bikin kita lebih menghargai kesibukan yang terlihat daripada produktivitas yang sesungguhnya. Jadi kita sudah bahas kenapa kita terjebak dalam pekerjaan dangkal. Dan gimana deep work bisa bikin kita lebih sukses secara karir. Tapi rasanya ada yang lebih dari sekadar itu kan? Tentu, Ini bukan cuma soal jadi produktif atau dapat uang lebih banyak. tepat. Manfaat deep work itu jauh melampaui keuntungan ekonomi. Gagasan utamanya adalah a deep life is a good life. Kehidupan yang mendalam adalah kehidupan yang baik. Ada sebuah cerita dalam sumber ini yang, menyentuh sekali. Tentang Rick Führer, seorang pandai besi modern. Oh, yang terobsesi menciptakan kembali pedang Viking kuno itu ya? Betul, dengan teknik otentik. Itu pekerjaan yang luar biasa sulit dan butuh konsentrasi total. Baginya, tantangan dan fokus penuh itu adalah sumber makna yang mendalam. Dia bilang, saya sudah butuh pedang, tapi saya harus membuatnya. Wow. Cerita Führer itu adalah pintu masuk ke 3 argumen kuat kenapa deep work membuat hidup lebih bermakna. Argumen pertama adalah argumen neurologis. Oke. Ini datang dari penulis Winifred Gallagher. Setelah didiagnosis kanker, ia membuat keputusan sadar untuk nggak mikirin penyakitnya, tapi fokus ke hal-hal yang bikin dia bahagia. Film bagus, jalan-jalan sore. Segelas martini. Dan ia sadar sebuah kebenaran. Dunia kita dibentuk oleh apa yang kita perhatikan. Kutipannya kuat banget. Siapa diri Anda adalah jumlah dari apa yang menjadi fokus Anda. Jadi intinya, dengan melatih fokus lewat deep work, kita sebenarnya lagi melatih kemampuan kita untuk memilih realitas kita sendiri. Memilih fokus ke hal yang membangun, bukan yang merusak. Tepat. Anda melatih otot perhatian Anda. Nah, argumen kedua bersifat psikologis. Ini mungkin sudah familiar bagi banyak orang. Konsep flow. Ya, flow state dari Mihaly Csikszentmihalyi. Keadaan di mana kita begitu tenggelam dalam suatu aktivitas sampai-sampai hal lain seolah nggak ada. Waktu seakan berhenti. Saya tahu persis rasanya. Kadang kalau lagi asyik nulis atau mendesain, tahu-tahu udah 3 jam berlalu dan saya lupa makan siang. Rasanya memang memuaskan sekali. Dan deep work adalah aktivitas yang dirancang sempurna untuk memicu keadaan flow. Penelitiannya Csikszentmihalyi menunjukkan bahwa orang paling bahagia itu bukan saat mereka lagi santai loh. Oh iya? Bukan, tapi justru saat mereka berada dalam keadaan flow. Saat pikiran dan tubuh mereka didorong hingga batasnya untuk mencapai sesuatu yang sulit dan berharga.
Itu sangat berlawanan dengan intuisi ya. Kita pikir santai itu bikin bahagia. Padahal tantangan yang terkendali yang justru jadi sumber kebahagiaan. Lalu argumen terakhir. Argumen terakhir adalah argumen filosofis. Ini dari filsuf Hubert Dreyfus dan Sean Dorrance Kelly. Mereka berpendapat bahwa di dunia modern yang sering kali terasa sekuler, kita bisa menemukan makna melalui craftsmanship atau keahlian tingkat tinggi. Apapun pekerjaannya. Apapun, entah itu pembuat pedang, programmer, atau dokter. Jika dilakukan dengan tingkat keterampilan dan perhatian yang luar biasa, itu bisa jadi sumber makna yang sakral. Saya suka sekali ide itu. Ada kutipan indah dari mereka tentang pemahat batu di abad pertengahan kan? Benar, kredo para pemahat batu itu. Kami yang hanya memotong batu, harus selalu membayangkan katedral. Dalam sekali. Ini ide yang sangat kuat, bahwa makna itu tidak terletak pada apa yang Anda kerjakan, tetapi bagaimana Anda mengerjakannya. Dengan mendedikasikan diri pada keahlian, pada deep work, kita memberi makna pada hidup kita. Jadi kalau kita rangkum, deep work ini bukan sekedar trik produktivitas ya. Ini sebuah filosofi hidup. Benar. Di tengah ekonomi yang menuntut hasil luar biasa dan dunia yang nawarin distraksi tanpa henti, kemampuan untuk fokus secara mendalam bukan lagi kemewahan. Ini sudah jadi kebutuhan. Seperti yang disebut Newport, ini adalah kekuatan super abad ke-21. Dan kalau kita lihat polanya, dari Carl Jung sampai Bill Gates dengan ThinkWix-nya. Ah iya, di mana dia mengisolasi diri seminggu cuma untuk baca dan mikir. Tepat. Begitu banyak orang sukses yang membangun fondasi mereka di atas deep work. Ini akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Apa itu? Pertanyaannya bukan lagi, apakah deep work itu penting? Karena jawabannya sudah jelas kan? Pertanyaan yang lebih relevan adalah, bagaimana saya bisa mulai membangun lebih banyak ruang untuknya dalam hidup saya? Mungkin langkah pertamanya bukan langsung mengubah seluruh jadwal secara drastis ya. Mungkin tidak. Mungkin langkah pertama itu sesuatu yang lebih kecil. Seperti apa? Sekedar menyadari. Di saat-saat Anda secara otomatis meraih ponsel atau membuka tab baru untuk lari dari tugas yang sulit, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri satu pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya sedang saya hindari? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.